Malam itu, di rumah sakit tua yang terletak di pinggiran kota, suasana begitu sunyi. Lorong-lorong panjang yang biasanya ramai dengan lalu lalang staf medis, kini terasa sepi. Hanya terdengar suara dengungan lampu neon yang berkedip-kedip. Hujan turun deras di luar, menambah suasana mencekam dengan suara gemericik air yang terus-menerus menghantam jendela. Di ruang resepsionis, seorang perawat bernama Maya sedang berjaga sendirian. Malam itu dia merasa ada yang aneh. Meski sudah bertahun-tahun bekerja di rumah sakit itu, malam ini terasa berbeda. Angin dingin yang menyelinap melalui celah-celah pintu membuat bulu kuduknya meremang. Ia berusaha mengabaikan perasaannya dan fokus pada pekerjaannya. Namun firasat buruk terus menggelayuti pikirannya. Tiba-tiba, telepon di meja resepsionis berdering. Maya mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Halo, Rumah Sakit Sentosa," jawabnya. Tak ada jawaban di seberang. Hanya suara napas yang berat dan terputus-putus. Maya mencoba berbicara lagi, namun tetap tak ada jawaban. Suara napas itu berhenti setelah beberapa detik, dan telepon pun terputus. Perasaan takut mulai merayap ke seluruh tubuh Maya. Ia berusaha menenangkan diri dan menganggap mungkin itu hanya gangguan telepon biasa. Tapi saat ia meletakkan gagang telepon, lampu di lorong tiba-tiba padam, membuat ruangan menjadi gelap gulita. Hanya lampu dari meja resepsionis yang masih menyala, memberikan sedikit penerangan. Dengan jantung berdebar, Maya mencoba menghidupkan kembali lampu lorong, namun tidak berhasil. Dia merasa ada sesuatu yang bergerak di ujung lorong, sebuah bayangan samar yang cepat menghilang di balik sudut. Rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu, membuatnya memutuskan untuk mengecek sumber bayangan itu. Tanda pagar bab 2. Bayangan di lorong. Maya membawa senter dari laci meja dan berjalan perlahan menyusuri lorong. Cahaya senter menyoroti setiap sudut, menampakkan pintu-pintu kamar pasien yang tertutup rapat. Saat ia mendekati tikungan di ujung lorong, Maya mendengar suara pelan seperti seseorang sedang berbisik. Ia mengarahkan senter ke arah suara itu, dan tiba-tiba melihat sosok seorang wanita berdiri membelakanginya. Wanita itu memakai baju pasien rumah sakit, rambutnya panjang dan terurai menutupi wajah. "Maaf, Anda pasien di sini?" tanya Maya, berusaha terdengar tenang. Wanita itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Ketika Maya mendekat, wanita itu perlahan berbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya menyeringai aneh. Sebelum Maya sempat bereaksi, wanita itu menghilang begitu saja, seperti diserap oleh kegelapan di sekitarnya. Maya terhuyung mundur, terkejut dan ketakutan. Apa yang baru saja dilihatnya? Ia berusaha berpikir rasional. Mungkin itu hanya halusinasi karena lelah. Namun, saat ia kembali ke meja resepsionis, suara aneh itu kembali terdengar. Kali ini dari arah lantai atas. Maya tahu bahwa lantai atas rumah sakit ini sudah lama tidak digunakan. Konon, lantai tersebut ditutup karena beberapa insiden aneh yang terjadi bertahun-tahun lalu. Namun, rasa ingin tahu dan tanggung jawabnya sebagai perawat mendorongnya untuk memeriksa sumber suara itu. Dengan langkah berat, ia menaiki tangga yang menuju lantai atas. Tangga itu berderit di setiap langkah.
menambah kesan menyeramkan. Saat sampai di atas, Maya melihat lorong yang lebih gelap dan lebih menyeramkan dibandingkan lantai bawah. Dindingnya retak, beberapa pintu rusak, dan bau lembab menyengat di udara. Ia menyusuri lorong itu dengan senter di tangan, mencoba menemukan sumber suara. Tiba-tiba, Maya mendengar suara tawa anak kecil yang melengking, menggema di seluruh lantai. Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengikuti suara tersebut, sampai akhirnya tiba di sebuah ruangan yang pintunya terbuka sedikit. Ruangan itu ternyata adalah ruang bermain anak yang sudah lama ditinggalkan. Mainan-mainan yang sudah usang dan berdebu tersebar di lantai. Di tengah ruangan, Maya melihat seorang anak kecil duduk membelakanginya, bermain dengan boneka. Anak itu mengenakan pakaian rumah sakit. Rambutnya panjang dan kotor. "Hei, apa yang kamu lakukan di sini?" tanya Maya dengan lembut. Anak itu berhenti bermain dan perlahan menoleh. Wajahnya begitu pucat dengan mata hitam yang dalam. Tampak tak wajar. Senyum menyeramkan terbentuk di bibirnya yang kering. "Main dengan kami," kata anak itu dengan suara yang lembut namun terdengar janggal. Maya mundur beberapa langkah, merasa ngeri. Anak itu kemudian berdiri dan mulai berjalan ke arahnya. Maya berbalik dan berlari keluar dari ruangan itu. Namun saat ia menengok ke belakang, anak itu sudah tidak ada. Hanya tawa melengking yang masih menggema di lorong. Maya berlari turun ke lantai bawah dengan napas tersengal. Ia mencoba menenangkan diri dan berpikir rasional. Apa yang terjadi? Apakah rumah sakit ini benar-benar berhantu? Atau ini hanya permainan pikirannya saja? Di benak Maya terbesit banyak pertanyaan. Saat tiba di meja resepsionis, Maya melihat ada catatan di atas meja yang sebelumnya tidak ada. Catatan itu tertulis dengan tinta merah, seolah-olah ditulis dengan darah. "Jangan coba-coba mengungkap rahasia kami." Tulisan di kertas itu. Maya gemetar, merasa ini bukan kebetulan. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang apa yang terjadi di rumah sakit ini. Ia pergi ke ruang arsip di basement untuk mencari catatan lama. Di basement, suasana semakin mencekam. Lampu-lampu remang-remang, dinding yang lembab, dan bau apek membuat suasana semakin tidak nyaman. Maya mencari-cari berkas lama yang mungkin bisa memberinya petunjuk. Setelah beberapa saat, ia menemukan sebuah folder yang berdebu dengan label "Insiden 1975". Maya membuka folder itu dan mulai membaca. Ternyata, pada tahun 1975, terjadi serangkaian insiden aneh di rumah sakit ini. Beberapa pasien hilang tanpa jejak, sementara yang lain ditemukan tewas dengan kondisi yang mengerikan. Ada juga laporan tentang staf rumah sakit yang mengalami gangguan jiwa setelah melihat hal-hal aneh. Salah satu laporan yang menarik perhatian Maya adalah tentang seorang perawat bernama Sari. Sari dikenal sangat berdedikasi. Namun suatu malam ia ditemukan tewas di ruang bermain anak. Tubuhnya penuh dengan luka cakar, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Laporan itu juga menyebutkan bahwa setelah kematian Sari, banyak staf dan pasien yang melaporkan melihat sosoknya berkeliaran di lorong-lorong rumah sakit. Mereka juga mendengar suara tawa anak kecil dan melihat bayangan yang tidak wajar. Setelah membaca laporan itu, Maya merasa semakin takut.
Ia sadar bahwa ada sesuatu yang sangat salah di rumah sakit ini. Saat ia kembali ke lantai atas, lampu-lampu tiba-tiba menyala kembali. Namun, suasana tetap mencekam. Maya merasa ada yang mengawasinya. Di lorong, Maya melihat bayangan Sari berjalan perlahan ke arahnya. Sosok itu tampak jelas di bawah cahaya lampu yang berkedip-kedip. Maya berusaha untuk tidak panik, namun rasa takut begitu kuat menguasainya. "Sari, apa yang terjadi padamu?" tanya Maya dengan suara gemetar. Sosok Sari berhenti dan menatap Maya dengan mata kosong. Tiba-tiba, suara tawa anak kecil kembali terdengar. Lebih keras dan menggema di seluruh rumah sakit. Maya menutup telinganya, berusaha menghalau suara itu. Namun sia-sia. Maya berlari menuju pintu keluar, berharap bisa keluar dari rumah sakit itu. Namun, pintu-pintu terkunci dan tak bisa dibuka. Ia merasa terjebak dalam mimpi buruk tanpa akhir. Di sekelilingnya, bayangan-bayangan mulai muncul, seolah-olah mengepungnya. Suara tawa anak kecil dan bisikan-bisikan aneh terus menghantui. Dengan napas tersengal, Maya mencoba mencari jalan keluar lain. Ia menuju ruang operasi, berharap bisa menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Namun, saat ia masuk ke ruangan itu, pintu tiba-tiba tertutup dengan keras. Di dalam ruang operasi, Maya melihat bayangan-bayangan berdiri mengelilingi meja operasi. Mereka tampak seperti hantu-hantu pasien yang tewas dengan cara mengenaskan. Maya berusaha untuk tetap tenang, namun ketakutan begitu kuat menguasainya. Bayangan-bayangan itu perlahan bergerak mendekat, dan Maya bisa merasakan suhu ruangan turun drastis, membuatnya menggigil hebat. Sosok Sari tiba-tiba muncul di tengah ruangan. Wajahnya yang dulu ramah kini berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dia mendekati Maya. Tangan kurusnya terulur seakan ingin menyentuhnya. "Aku terperangkap di sini," bisik Sari dengan suara yang dipenuhi kepedihan. "Dan kamu juga akan terjebak selamanya." Maya merasakan dingin yang menusuk tulang saat tangan Sari mendekat. Namun sebelum tangan itu menyentuhnya, Maya memejamkan mata dan berteriak sekuat tenaga. Suara tawa, bisikan, dan bayangan-bayangan itu semuanya meledak dalam kegelapan yang pekat. Seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Ketika Maya membuka mata, ia terbaring di lantai rumah sakit yang sekarang terang benderang. Tidak ada bayangan, tidak ada suara aneh, dan pintu ruang operasi terbuka lebar. Seolah-olah semuanya hanyalah mimpi buruk yang mengerikan. Namun, ketika ia bangkit dan melihat ke cermin yang ada di ruangan itu, Maya melihat sosok Sari di belakangnya, menyeringai dengan pandangan penuh dendam. Maya tersentak dan berbalik, tapi sosok itu sudah menghilang. Namun, Maya tahu bahwa di rumah sakit itu, teror tidak pernah benar-benar berakhir. Maya mengambil keputusan untuk segera meninggalkan rumah sakit itu selamanya. Namun, saat ia mencapai pintu keluar, ia menemukan sebuah catatan terakhir yang terselip di bawah pintu yang bertuliskan, "Kamu bisa pergi, tapi rahasia ini akan terus mengikutimu." Dengan tangan gemetar, Maya merobek catatan itu dan berlari keluar dari rumah sakit, berharap bisa melupakan semuanya.